Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 87. Setelah jamuan perayaan selesai, Qin Ming dan rombongan kembali ke villa pada larut malam. Kali ini dia melakukan serangan balik yang indah dan menyelamatkan grup Gu. Gu Qingyi sangat senang. Dia melepaskan sikap mantan ceonya yang menyendiri dan berbaur dengan para pahlawan di cabang New York. Gu Qingyi sudah sangat mabuk, tetapi setelah beberapa minuman, wajah cantiknya memerah, dan dia menjadi sedikit lebih menawan dan lembut, yang sungguh menawan. Untungnya, ada perbedaan budaya antara timur dan barat. Cabang New York sebagian besar adalah orang asing, jadi tidak ada yang terus bersulang, kalau tidak dia akan mabuk. Kembali ke kamar, Gu Qingyi bersiap untuk beristirahat ketika ada ketukan di pintu. Tuan Gu, apakah Anda tertidur? Suara Tang Yi terdengar dari luar pintu, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Tidak, silakan masuk. Tang Yi membuka pintu dan melihat Gu Qingyi, yang mengenakan piyama yang relatif konservatif. Dia cerah dan bergerak, dan matanya tidak bisa tidak mengungkapkan kelembutan cinta yang tidak bisa disembunyikan. Maaf mengganggumu selarut ini. Sungguh tidak nyaman mengatakan sesuatu di depan staf lain. Jika ini ada hubungannya dengan pekerjaan, aku tidak akan khawatir kamu menggangguku tidak peduli seberapa larutnya ini. Katakan padaku apa yang terjadi. Gu Qingyi berkata sambil tersenyum. Nah, seminggu yang lalu, seorang manajer departemen dari Gurner Investment Group mendatangi saya. Dia menawarkan untuk merekrut saya dan semua staf di cabang New York untuk bekerja di Gurner Group dengan gaji 2 kali lipat dari gaji saat ini. Saya tidak melakukannya. Setuju. Kalau dipikir-pikir, saya curiga grup Gena diam-diam menekan harga saham perusahaan untuk mengakuisisi grup Gu. Tang Yi tidak pernah menyebutkan masalah ini sebelumnya karena dia takut Gu Qingyi akan salah paham bahwa dia telah mengkhianati perusahaan. Sekarang pasar saham telah stabil dan grup Gu telah melewati kesulitan, itu juga membuktikan ketulusannya, jadi dia tidak ada lagi takut untuk mengatakannya. Gana Investment Group. Gu Qingyi telah mendengar tentang konsorsium keuangan internasional ini, dan Gana Group memiliki reputasi buruk di dunia bisnis. Ia suka menggunakan metode persaingan tidak sehat untuk mengakuisisi perusahaan, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Perbedaan harga. Mengapa grup Gena mengincar perusahaan kita kali ini? Aku tidak tahu. Ini hanya tebakanku. Mungkin bukan grup Gena, kata Tang Yi lagi. Ini mudah ditangani. Mulai besok, Anda harus fokus pada grup Gena dan memeriksa apakah mereka mengalami kerugian investasi baru-baru ini. Jika orang di balik layar benar-benar grup Gena, akan sulit bagi Gu Qingyi untuk menanganinya pukulan telak bagi konsorsium keuangan internasional ini, karena Gena Group sebagian besar bergerak di bidang investasi keuangan dan tidak memiliki industri-industri. Namun persaingan pasar saham ini telah menimbulkan kerugian besar bagi orang-orang di balik layar. Tang Yi mengangguk, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Gu Qingyi datang ke New York hanya sekali, dan ada hal-hal yang ingin dia katakan padanya yang dia tahan. Saat ini, terdengar ketukan lagi di pintu, dan suara manis Isabella terdengar dari luar pintu. Nona Gu, apakah Anda sudah istirahat? Saya ingin ngobrol panjang lebar dengan Anda malam ini, bolehkah? Ya, sama-sama. Gu Qingyi menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada wanita cantik barat yang bersedia meminjamkan uang untuk membantu grup Gu mengatasi kesulitan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu dan pergi tidur lebih awal. Tang Yi tersenyum, berbalik dan keluar kamar. Pada saat ini, Qin Ming, yang berada di ruangan lain, sedang banyak berpikir dan mau tidak mau ingin menggunakan kekuatan kewaskitaannya untuk melihat sekilas kecocokan sempurna antara dua wanita cantik. Yang satu adalah Dewi Barat dan yang lainnya adalah Peri Timur. Jika saya bisa memiliki dua wanita cantik ini, apalagi yang bisa saya minta? Jika kamu menyelinap di tengah malam, hehe. Senyuman jahat muncul di bibir Qin Ming, tentu saja. Ini adalah imajinasinya, dan akan ada lebih banyak lagi di malam hari. Hal-hal penting. Waktu berlalu dengan tenang. Di pagi hari, ketika orang-orang sedang tidur nyenyak, sekelompok tamu tak diundang keluar dari villa. Pemimpinnya adalah Josh, seorang pria berjanggut, diikuti oleh sekitar 20 orang. Tadi malam, Josh membawa orang-orang untuk menemui pengawal Isabella yang berdarah besi, tapi kembali tanpa hasil. Dia siap sepenuhnya malam ini dan bahkan membawa 4 senapan yang kuat. Sekelompok orang datang dengan mobil, namun untuk menghindari kewaspadaan musuh, mereka memarkir mobil 1000 meter dari villa dan berjalan dalam kegelapan. Semakin dekat ke villa, Josh melambai untuk berhenti dan mengambil teleskop inframerah untuk melihat villa. Setelah menonton selama 5 menit, setiap sudut gelap dipindai berkali-kali. Josh tidak melihat satupun pengawal yang menjaganya, jadi jalan di depannya jelas. Apa menurutmu aku takut untuk datang? Kamu terlalu meremehkanku. Josh memberi isyarat lain, dan kelompok itu menyebar, berjalan sepelan mungkin, dan mengepung villa. Tikus-tikus itu ada di sini, panen dimulai. Qin Ming berdiri di belakang jendela ruang tamu di lantai 3, melihat keluar melalui celah tirai, diam-diam membuka jendela, dan berubah menjadi bayangan hitam, menghilang ke dalam malam. Bergerak cepat.
Orang di belakang mendesaknya sambil menunggu temannya memanjat pagar besi. Tapi begitu orang di belakangnya selesai berbicara, sosok Qin Ming diam-diam muncul di belakangnya, menutupi mulutnya dengan satu tangan, dan pada saat yang sama, cahaya dingin yang tajam memotong lehernya. Orang ini sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia meninggalkan dunia ini selamanya, dan bahkan beberapa orang di depannya tidak menyadarinya. Qin Ming mengikutinya, seperti dewa kematian yang memegang pisau daging, dan dengan cepat dan sigap mengirim keempat gangster yang mencoba memanjat tembok dari sisi ini ke halaman menuju neraka. Plop! Gangster yang memanjat tembok itu tiba-tiba merasakan hawa dingin sedingin es di lehernya dan terjatuh. Hati-hati! Josh mengumpat dengan suara rendah, mengikuti suara itu, menemukan ada yang tidak beres, dan memerintahkan orang-orang di belakangnya, Barnes, pergi dan lihat apa yang terjadi. Josh menunggu beberapa detik, tapi tidak ada yang menjawab, dan dia tidak bisa lagi mendengar langkah kaki orang-orang yang mengikutinya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia terkejut dan melihat kelima anak laki-laki itu jatuh ke tanah, dengan darah mengalir dari leher mereka, dan mereka jelas sudah mati. Sialan! Beberapa anak buahnya tewas dalam diam. Josh merasa tidak enak dan merasakan firasat buruk. Dia segera melihat sekeliling dan berteriak, "Siapa itu? Keluar!" Namun, dia tidak menemukan musuhnya, melainkan melihat orang lain berjatuhan satu demi satu. Yang sangat aneh adalah pembunuhnya tidak terlihat sama sekali, hanya cahaya dingin yang terlihat lewat, dan orang-orang itu terjatuh, seolah-olah ada iblis tak terlihat yang tersembunyi di kegelapan. Iblis, iblis. Ketika semua orang menemukan situasi aneh ini, lebih dari separuh kaki tangannya tergeletak mati di tanah. Ketakutan tidak mengetahui kebenaran adalah hal yang paling menakutkan. Yang lain sangat takut sehingga mereka bahkan tidak mau terus melakukan kejahatan dan melarikan diri. Selama berlari, dua pelari paling lambat menjadi jiwa mati di bawah pedang, dan sisanya berlari lebih keras lagi, berlari secepat yang mereka bisa. Berhenti, kembali. Josh tidak lagi khawatir untuk memperingatkan musuh, berteriak keras, mengangkat pistolnya dan bersiap menembak ke udara untuk menahan orang-orang yang melarikan diri. Saat ini, tanpa menunggu, Josh menarik pelatupnya, cahaya dingin menyala, darah berceceran, dan tendon tangan kanannya yang memegang pistol putus. Tangan kiri Josh telah patah oleh Qin Ming di pesawat. Sekarang tangan kanannya juga cacat, dan pada dasarnya dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Ada jalan menuju surga, jadi jangan ambil. Jika tidak ada pintu ke neraka, pergilah ke neraka. Pergilah ke neraka dan jadilah muridmu. Mengikuti suara dingin yang terdengar seperti datang dari neraka, itu kegelapan di depan Josh berputar, dan Qin Ming muncul begitu saja. Kamu adalah iblis. Josh ketakutan saat melihat Qin Ming muncul dengan cara yang luar biasa, dan berbalik dan lari. Namun, Josh baru saja mengambil dua langkah ketika dia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan kakinya, terhuyung dan terjatuh. Dia panik dan berguling-guling sambil menyeret kaki kanannya yang terluka. Kamu tidak bisa membunuhku. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Tuanku adalah Dewa Agung Moloch. Jika tuanmu adalah dewa, maka aku adalah Pluto yang berspesialisasi dalam membunuh dewa. Qin Ming mencibir dengan jijik. Penghujatan, jiwamu akan dibuang ke neraka selamanya dan tidak akan ada jalan keluar. Josh mengutuk dengan kejam. Qin Ming juga bertemu dengan beberapa orang beriman yang taat. Orang-orang itu adalah orang gila yang paranoid. Tidak ada obatnya. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada tuanmu apakah kamu akan hidup di neraka selamanya dan tidak bereinkarnasi. Setelah mengatakan itu, Qin Ming mengayunkan belati, memotong leher Josh, dan membunuhnya dengan satu pisau. Adapun cara menangani mayat-mayat tersebut dan membersihkan noda darahnya, serahkan saja pada pengawal Isabeli untuk memastikan tidak ada petunjuk keesokan harinya. Hah! Qin Ming mengambil beberapa langkah menuju villa ketika tiba-tiba ada gerakan di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Josh yang sudah mati berdiri dengan goyah. Mayat palsu. Itu tidak benar. Dia melihat dengan hati-hati dan merasakan aura yang tidak biasa datang dari Josh, yang gelap dan dingin. Josh perlahan mengangkat kepalanya, matanya gelap seperti tinta, dan bola matanya tidak lagi terlihat, memberikan perasaan yang sangat jahat kepada orang-orang. Kamu berani membunuh muridku, kamu harus mati. Josh tiba-tiba berbicara, tapi itu bukanlah suara aslinya yang kasar, tapi serak dan tidak menyenangkan, seperti dua lembar amplas. Apa yang kamu? Qin Ming bertanya dengan penuh minat. Dia merasa bahwa Josh bukan lagi Josh yang asli saat ini, tetapi dirasuki oleh sesuatu yang tidak diketahui. Kamu berani menghujat dewa ini, aku akan mengirimmu ke neraka tingkat 18. Josh marah, urat di dahinya muncul, wajahnya garang, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Qin leher Ming seperti cakar setan. Hanya saja yang baru kerasukan itu belum terbiasa dengan tubuhnya, dan langkahnya lamban, seperti baru sembuh dari penyakit serius. Ini bukan ancaman bagi Qin Ming. Dia juga ingin mencari tahu jenis kejahatan apa yang mengendalikan tubuh Josh, jadi dia bisa menghindarinya. Bisakah kamu menjadi tuan Josh, Moloch? Beraninya kamu, bisakah kamu memanggilku dengan namaku yang terhormat? Josh menjadi semakin marah. Dia meraihnya beberapa kali dan gerakannya menjadi semakin fleksibel. Di mana kamu pernah mendengar tentang Moloch? Qin Ming mengingatnya dalam pikirannya sambil menghindar, dan tiba-tiba mengingatnya. Dalam legenda,
Moloch adalah salah satu dari 7 Raja Iblis Neraka yang dikenal sebagai Balrog. Mungkinkah kamu benar-benar makhluk jelek yang merangkak keluar dari neraka? Bab 88. Reptil sialan, aku adalah makhluk yang paling mulia. Jika kamu melihat bahwa aku tidak tunduk padamu dan berani menghujat berkali-kali, kamu akan mati tanpa tubuh, dan jiwamu akan terbakar api neraka selamanya. Akan lebih buruk dari kematian. Moloch, yang dirasuki oleh Josh, sangat marah, dan aura dingin dan jahat di sekitarnya menjadi lebih kuat, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti serigala jahat yang bergegas keluar. Kamu berpura-pura menjadi hantu, menurutku kamu gila, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah iblis besar? Qin Ming melangkah maju untuk menemuinya, melompat, dan memukul Moloch dengan benturan lutut yang keras, yang lebih kuat dari palu yang berat. Retak. Dada Moloch langsung roboh, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuk yang patah. Tulang rusuknya patah dan dia terluka parah. Jika dia manusia, dia akan jatuh ke tanah, tapi Moloch merasuki Josh seekor binatang buas. Dengan liar menerkam lagi, dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Lebih keras kepala dari Xiao Qiang, aku akan mematahkan kakimu dan melihat bagaimana kamu bisa bangun. Qin Ming membuat gerakan cepat dan fleksibel dan muncul di belakang Moloch pada detik berikutnya, menendang kaki kanannya seperti kekuatan yang menggelegar tepat di betis. Moloch membungkuk dan berlutut dengan satu kaki. Kemudian, kaki kanan Qin Ming ditebang seperti pisau pemotong besar. Retak. Terdengar suara patah tulang lagi. Salah satu betis Moloch tiba-tiba bengkok hingga 90 derajat, dan tunggul tulang menembus daging dan terlihat, dan dia terjatuh lagi. Aku ingin kamu mati dengan baik tanpa tempat pemakaman. Meskipun tubuh itu bukan milik Moloch, bahkan jika tubuh ini dibagi menjadi 5 bagian, itu tidak akan membahayakan dia, tetapi Qin Ming dipukuli dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa melawan. Kekuatan itu sangat memalukan dan memalukan baginya. Dia menjadi benar-benar gila dan melompat dengan satu kaki. Kamu masih berani berteriak, jangan menangis sampai kamu melihat peti mati, berbaringlah. Qin Ming menyapu kakinya secepat angin kencang, dan dengan paksa mematahkan kaki Moloch yang lain ingin. Aku hanya bisa merangkak menjauh. Aku bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian, memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian, memakan dagingmu, dan meminum darahmu. Kamu lemah seperti anak berusia 3 tahun dan kamu masih ingin membunuhku. Kamu berbicara omong kosong. Qin Ming mengejeknya padanya. Ah! Moloch sangat marah hingga dia berteriak ke langit. Siapa kamu, dan trik apa yang kamu gunakan untuk mengendalikan mayat berjanggut ini? Lagi pula, 7 Raja Iblis Neraka hanyalah makhluk legendaris, dan Qin Ming tidak percaya bahwa Moloch benar-benar iblis. Aku adalah Raja Iblis Api, salah satu dari 7 Raja Iblis Neraka. Jika kamu mempermalukanku seperti ini, bahkan jika kamu melarikan diri ke Cakrawala, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Idiot, kamu bahkan tidak bisa bangun. Kamu berada di bawah kekuasaanku. Hanya beberapa kata saja bisa membuatku takut hingga bersembunyi. Bangun. Setelah itu, Qin Ming menendangnya lagi, dan Moloch berguling seperti bola. Jangan sombong. Raja ini hanyalah secercah semangat. Saat aku datang ke dunia ini, aku akan menghancurkanmu menjadi abu, teriak Moloch, membuka dan menutup mulutnya untuk membunuh Qin Ming. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa dibunuh? Kamu tidak perlu datang, kembalilah ke neraka. Qin Ming sedikit kesal. Dia belum pernah melihat pria yang begitu dianiaya sehingga dia masih membual. Tangan kanannya perlahan mengepal. Kabut hitam aneh melonjak dan membungkusnya, menggunakan ki khusus yang telah dia kembangkan. Energi iblis, kenapa kamu memiliki energi iblis? Moloch terkejut saat melihat kabut hitam di tangan Qin Ming. Katak di dasar sumur, ini disebut energi sejati. Qin Ming sudah merasakan bahwa sumber aura dingin dan menyeramkan di Moloch berasal dari kepala. Dia memperkirakan itu tersembunyi di kepala tubuh Josh, jadi dia akan langsung pada intinya. Lihat, mari kita lihat bagaimana aku mengirimmu ke neraka. Saat dia berbicara, sosok Qin Ming melintas, dan telapak tangannya menghantam seperti pisau tajam. Kepala Josh langsung terbelah menjadi 2, dan cairan merah dan putih terciprat. Ah! Di saat yang sama, Moloch melolong menyedihkan, dan kabut hitam seukuran kepalan tangan keluar dari kepala Josh. Kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Aku ingin melihat siapa dirimu. Qin Ming meledakkan telapak tangannya, dan kabut hitam itu hancur berkeping-keping, dan kemudian menghilang di udara seperti uap. Berpura-pura menjadi hantu, kamu rentan. Tubuh Josh tidak bergerak lagi. Qin Ming mencibir dengan jijik dan berjalan kembali ke villa dengan santai. Namun dia tidak menyadari bahwa ketika kabut hitam itu menyebar, sebagian kecilnya jatuh ke dalam penutup lubang gat. Kamu adalah manusia yang kuat. Kamu hampir membunuh jiwaku. Saat aku pulih dan menemukan tubuh yang cocok, aku akan menyiksamu sampai mati dengan cara yang paling kejam. Setelah menerima perintah, pengawal yang bersembunyi di kamar villa dikirim satu demi satu untuk segera membersihkan tempat kejadian. Keesokan paginya, informasi rinci tentang murid neraka dikirim ke Qin Ming. Inilah yang dia minta untuk diselidiki oleh pengawal Isabella setelah pertempuran tadi malam. Alasan mengapa Qin Ming menemukan seseorang untuk menyelidiki murid neraka adalah karena dia tertarik pada Moloch dan ingin mencari tahu siapa orang ini. Mungkinkah dia benar-benar Moloch, salah satu dari 7 Raja Iblis Neraka?
Jika memang ada Raja Iblis, maka dunia ini gila. Menurut data, Hell's Disciples adalah geng kelas 2 di Amerika Serikat, baru berdiri selama 2 tahun, namun telah berkembang pesat, bertindak dengan cara yang menonjol, dan sering berkelahi dengan geng lain. Dalam 2 tahun, mereka telah berkembang dari geng kecil yang tidak dikenal menjadi geng terbesar kedua di Harlem, New York tidak berada dalam lingkup pengaruh mereka. Josh the Bearded Beard adalah salah satu pemimpin Hell's Disciples dan pemimpin yang paling berkuasa. Ada perbedaan pendapat mengenai siapa pemimpin geng ini, karena pemimpinnya tidak pernah muncul secara langsung, dan sebagian besar perintah disampaikan oleh Josh. Selain itu, informasi tersebut juga menyebutkan bahwa para murid neraka secara diam-diam menculik anak-anak, namun tidak diketahui di mana anak-anak tersebut diculik dan diperdagangkan. Hal yang paling menarik perhatian Qin Ming adalah bahwa semua anggota murid neraka percaya pada Dewa Moloch yang setara dengan geng pemujaan. Sayang sekali Big Beard sudah mati. Jika dia tidak mati, kita bisa bertanya padanya bagaimana dia dirasuki oleh Moloch. Setelah membaca informasi ini, Qin Ming merasa sedikit menyesal neraka legendaris. Salah satu dari 7 Raja Iblis. Saat Qin Ming sedang membaca dokumen, Gu Qingyi dan Isabella pergi lari pagi bersama. Mereka berbicara dan tertawa seolah-olah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Melihat senyuman mereka yang lebih indah dari bunga yang mekar, banyak pria yang melihatnya terpesona oleh mereka. Keduanya mengobrol setengah malam dan menemukan banyak kesamaan. Misalnya, sebagai presiden, Gu Qingyi memiliki jabatan yang tinggi dan beban kerja yang berat, bahkan ia sering bekerja lembur di akhir pekan level besti. Dia berada di posisi tinggi, tapi hal yang sama berlaku untuk Sabella. Seperti sebelumnya. Ketika dua wanita cantik dari timur dan barat kembali dari lari pagi mereka, pembawa acara Tang Yi menyambut mereka untuk makan malam. Sarapannya cukup mewah dan dia telah menyiapkannya pagi-pagi sekali. Aku sangat lelah. Gu Qingyi jarang berolahraga. Setelah berlarian, dahinya dipenuhi keringat dan wajahnya memerah dan jantungnya tidak berdetak. Dia sepertinya terganggu. Nona Isabella, kenapa fisikmu bagus? Aku sangat iri padamu. Aku rutin berolahraga dan lari malam hampir setiap hari. Isabella berkata sambil tersenyum cerah, jika kamu rutin berolahraga di kemudian hari, fisikmu akan sama bagusnya denganku. Qin Ming mengerutkan bibirnya, Anda masih perlu melatih fisik Anda. Setelah bertarung selama 300 ronde, tidak ada yang terjadi pada Anda. Saya sangat sibuk setiap hari, saya tidak punya waktu untuk berolahraga. Cari suami dan minta dia membagi pekerjaan untukmu, dan kamu akan punya lebih banyak waktu. Kata Isabella bercanda. Gu Qingyi menatap Qin Ming tanpa sadar, ini saran yang bagus, saya bisa mempertimbangkannya. Tang Yi, yang berada di sebelahnya, tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya ketika mendengar kata-kata ini, dan menggema, Nona Isabella benar, sudah waktunya Tuan Gu menemukan pasangannya. Apakah ada orang yang cocok? Petik 2. Gu Qingyi menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, saya berencana untuk tinggal di New York 1 hari lagi. Jika tidak ada situasi di pasar saham, saya akan kembali ke kantor pusat malam ini. Berangkat malam ini. Wajah Tang Yi langsung penuh keengganan, dan dia membujuk, Tuan Gu, jarang sekali Anda datang ke sini sekali. Tidak perlu terburu-buru kembali. Tinggallah beberapa hari lagi. Saya akan mentraktir Anda untuk tur ke New York pada akhir pekan. Seperti kata pepatah, mereka yang terobsesi dengan pihak berwenang jelas bagi mereka yang menonton. Qin Ming dapat mengetahui dari mata Tang Yi bahwa orang ini sangat menyukai Gu Qingyi. Saya datang terburu-buru kali ini dan tidak menjelaskan banyak hal. Saya khawatir terjadi sesuatu di markas. Lain kali, saya pasti akan tinggal di New York lebih lama. Apakah Anda akan kembali ke China hari ini? Isabella tiba-tiba menjadi bersemangat. Saya hanya ingin pergi ke kota Donghai untuk memeriksa dan mencari proyek yang cocok. Jika memungkinkan, saya berharap dapat bekerja sama dengan Nona Gu dalam pengembangan. Bersedia? Ya, tentu saja. Gu Qingyi berkata dengan gembira, saya dengan hangat menyambut Nona Isabella untuk berinvestasi di Donghai. Saya juga berharap dapat bekerja sama dengan perusahaan Anda. Isabella dapat menggunakan 10 miliar dolar AS sesuka hati, bahkan tanpa mengharuskan Gu Qingyi membayar bunga, dan tidak ada waktu pembayaran yang ditentukan. Gu Qingyi sangat memahami bahwa kekuatan penanggung jawab LVMH Group setara dengan menggali tambang emas. Sabella ingin pergi ke China untuk diperiksa, dan dia menyambutnya dengan kedua tangannya. Qin Zhenming keberatan jika Isabella pergi ke kota Donghai. Gu Qingyi bahkan tidak bisa lulus ujian ini. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa goblin kecil ini adalah pembelajar yang buruk. Oke, kalau begitu sudah beres. Saya akan meminta anak buah saya memesan tiket untuk malam ini. Isabella sangat bersemangat dan menatap Qin Ming dengan bangga. Dia tidak ingin saya mengikuti Anda. Aku tidak bertanya padamu kali ini. Qin Ming merasakan sakit kepala. Isabella lebih lengket daripada plester kulit anjing, dan dia tidak bisa mengusirnya sekarang. Dia khawatir Isabella dan Gu Qingyi sudah lama tinggal bersama, dan bagaimana Gu Qingyi akan menjelaskan identitas asli Isabella ketika dia mengetahuinya. Hei, tidak ada cara lain, masalahnya sudah sampai pada titik ini, lakukan saja selangkah demi selangkah, saya kira hari-hari baik sudah berakhir. Bersambung.